Samar-samar yang terlihat oleh bocah lelaki itu adalah sosok perempuan yang selama ini membesarkannya diseret keluar dari dalam rumah. Orang-orang itu membawa perempuan tersebut entah kemana. Jadi, ibumu dibawa orang-orang itu dalam keadaan masih memakai kebaya hijau? Tanya Pak RT yang beberapa jam setelah kejadian datang menemui bocah lelaki yang kini tengah terbaring lemah di dalam rumah itu. Bocah lelaki itu hanya mengangguk lemah seraya terisak. Siapa sebenarnya mereka? Untuk apa mereka menculik Bu Lastri? Gumam Pak RT. Nah Andri, tetap tenang ya. Polisi sedang berusaha mencari ibumu serta orang-orang itu. Semoga para penculik ibumu segera tertangkap. Semoga ibumu juga segera ditemukan. Kalau Nak Andre mau, Nak Andre bisa tinggal dulu di rumah bapak. Di sini kan Nak Andre sendirian dan sedang sakit. Tentu harus ada yang merawatmu, Nak. Lanjutnya, Andre kecil tidak berucap apapun. Ia hanya menatap ke arah Pak RT seolah tanpa berkedip. Hari itu juga Pak RT membawa Andre ke rumahnya. Andre akan dirawatnya di sana, mengingat tiadanya anggota keluarga Andre yang di desa itu. Pada suatu malam, saat tertidur pulas, Andre bermimpi bertemu ibunya. Ia bermimpi melihat ibunya sedang berada di pinggir sebuah danau yang airnya telah surut, yang dipenuhi reruntuhan rumah maupun jalan yang diaspal. Ibu, ibu! Andre berseru seraya berlari menghampiri wanita itu. Namun, tiba-tiba sesosok makhluk besar berlumuran lumpur melompat keluar dari dalam bagian danau yang masih berair, menerkam ke arah wanita itu, kemudian membawanya terjun ke dalam air. Ibu! Andre berteriak histeris, kemudian terbangun dari tidurnya. Pak RT yang mendengar teriakan Andre lantas segera menuju kamar anak itu. Nah Andre, ada apa nak? Ujarnya seraya tergopoh, kemudian membuka pintu kamar Andre yang memang tidak dikunci. Saya bermimpi ketemu ibu, Pak. Saya melihatnya dibawa ke dalam air oleh makhluk itu, katanya seraya terisak menahan tangis. Makhluk apa nak? Sebaiknya jangan dipikirkan. Mimpi hanya bunga tidur. Kalau dipikirkan yang ada malah terbawa mimpi lagi. Tukas Pak RT kemudian duduk di samping kasur Andre yang dihamparkan di atas lantai tanpa ranjang. Makhluk itu besar sekali, Pak. Ia seperti gumpalan lumpur dengan wajah mengerikan. Ia membawa ibu ke dalam air, kata Andre seraya menatap kosong ke arah pintu. Sejenak ia terkesiap saat melihat sesosok anak perempuan tengah menatap ke arahnya. Itu siapa, Pak? Bukannya di sini tidak ada anak kecil perempuan? Andre dengan panik menunjuk ke arah pintu. Pak RT mengernyitkan keningnya, kemudian melihat ke arah pintu. Tidak ada siapa-siapa atau apapun di sana, membuatnya merasa heran. Tidak ada siapa-siapa di sana, nak. Di rumah bapak juga tidak ada anak kecil perempuan. Semua anak bapak sudah dewasa dan ada yang sudah menikah. Mungkin itu hanya perasaan Andre saja, kata Pak RT seraya memutarkan pandangannya. Sementara sosok anak kecil perempuan itu telah lenyap dari pandangan Andre. Namun sosok baru muncul dari atas langit-langit kamar Andre. Itu adalah sesosok seperti nenek-nenek yang sedang merayap di langit-langit sembari melotot ke arah Andre. Pak RT buru-buru membawa Andre keluar dari kamarnya setelah ia juga turut melihat penampakan nenek-nenek menggantung di langit-langit itu. Astaga, kenapa bisa ada hal seperti itu di sini? Padahal sebelumnya tidak pernah ada hal begituan, ucap Pak RT dengan terengah. Kita harus ke rumah sebelah. Semoga saja ibu mengizinkan kita menginap di sana, tambahnya seraya membawa Andre keluar dari rumahnya. Sebagai informasi tambahan, terdapat 2 rumah berdampingan yang mana keduanya adalah milik Pak RT. Namun rumah pertama, yaitu yang digunakan Andre menetap sebenarnya, biasanya jarang digunakan oleh keluarga Pak RT selain dipakai menginap oleh para kerabatnya yang berkunjung. Sedangkan rumah kedua yang berukuran lebih besar dan lebih bagus ditempati oleh istri dan anak-anak Pak RT.
Jika dibandingkan dengan rumah kedua ini, maka rumah pertama lebih terlihat seperti rumah yang tidak terawat. Kembali ke Pak RT dan Andre yang telah berada di teras rumah kedua, di mana Pak RT telah mengetuk pintu dan mengucap salam, namun tiada jawaban. Pulas sekali si ibu dan Nyahati tidurnya, sampai-sampai bapak ucap salam tidak ada yang menyahut. Gumam Pak RT seraya melihat ke arah jam tangannya yang menunjukkan pukul 00.45. Andre takut Pak RT, nenek itu seperti akan memangsa Andre, ucap Andre gemetar. Iya, bapak juga melihatnya. Ini sangat aneh. Padahal sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti itu. Rumah bapak yang itu aman-aman saja kok, kata Pak RT. Pak, saya takutnya kejadian tadi itu gara-gara ada saya di sini. Saya takut ada sosok jahat yang terus mengikuti saya hingga mengganggu Pak RT juga. Mungkin alangkah baiknya saya kembali ke rumah saya saja, tutur Andre dengan nada sendu. Tidak mungkin begitu, Nak Andre. Lagi pula, kejadiannya baru malam ini kan? Di malam sebelumnya saat Nak Andre sudah tinggal di sini, tidak ada yang aneh-aneh kok, sanggah Pak RT. Andre terdiam seraya menatap kosong ke arah pintu rumah yang belum juga dibuka. Kok tidak bangun-bangun ini sih, Bu? Assalamualaikum, Bu. Buka pintunya, ucap Pak RT kemudian mengucapkan salam dan berseru. Masih tidak juga ada jawaban. Pak RT pun berinisiatif menghampiri jendela kamar istrinya dan mengetuknya seraya memanggil-manggilnya. Bu, bukain pintunya, Bu. Bapak mau masuk, ucapnya kemudian tercenung. Sudah biasa rumah tangga yang sudah tua. Si ibu lebih banyak membangkang kepada saya selaku suaminya. Ternyata rutin ikut pengajian tidak membuatnya menjadi lebih baik, gerutunya kemudian. Kemudian kembali kepada Andre yang dilihatnya tengah celingkukan dengan panik. Kenapa, Nak Andre? Ada apa? Tanyanya kepada anak itu. Pak, sebaiknya saya pulang saja ke rumah. Saya takut, Pak. Nenek itu sedang mengincar saya. Andre membeliakan kedua matanya ke arah satu sudut. Yang dilihat oleh Pak RT tidak ada apa-apa. Baiklah, Nak Andre. Bapak akan mengantarmu. Lagi pula Bapak enggan berurusan dengan ibu. Dia sudah seperti orang lain di dalam keluarga Bapak. Ayo, Nak Andre, tukas Pak RT. Saat tengah malam lewat itu, Pak RT bersama Andre pergi dengan menyusuri jalan perkampungan yang sunyi. Terkadang mereka dikejutkan oleh gonggongan anjing yang mendapati mereka berdua. Saya benci gonggongan anjing. Ketika ada pencuri diam saja, tapi ketika orang biasa lewat, gonggongannya sudah seperti kerasukan setan saja, ucap Pak RT dengan nada geram. Tak berapa lama kemudian mereka berdua tiba di rumah Andre dan mendapati pintu depan terbuka. Rumahmu seperti ada yang menyatroni, Nak Andre. Pak RT kemudian menyoroti pintu depan rumah Andre yang terbuka itu. Garis polisi? Waduh, Nak Andre, rumahmu tampaknya belum bisa diisi dulu. Lanjutnya saat melihat garis polisi melintang di depan pintu. Pak Husin, sedang apa malam-malam di sini? Seseorang mendadak muncul dan menegur Pak RT. Pak Usman, saya juga ingin bertanya demikian, tukas Pak RT seraya melihat ke arah kentongan yang dibawa bapak-bapak itu. Saya sedang melakukan ronda keliling. Tadinya saya berdua sama Pak Jain, Pak Husin, tapi dia pulang dulu. Sakit perut katanya. Oh, kenapa Andre malah dibawa kemari? Rumahnya kan dipasangi garis polisi, kata Pak Usman seraya menatap ke arah Andre. Nah, Andre diganggu ketika sedang di rumah saya yang pertama. Mau saya ungsikan ke rumah kedua, pintunya tidak dibukakan, tugas Pak RT. Diganggu? Waduh, Bu Roka selalu kebangetan. Ceraiin saja, Pak, pegat. Sudah nggak benar itu, kata Pak Usman terdengar geram. Pak RT menghela nafas. Pak Usman, saya tidak tahu harus mengungsikan Andre kemana ini. Di rumah saya tidak aman.
Di sini masih dalam pengawasan polisi, ucapnya. Saya sebenarnya tidak keberatan Nak Andre tinggal di rumah saya. Masalahnya adalah di rumah saya sudah penuh sesak oleh keluarga adik saya yang mengungsi. Pak Husin kan tahu adik saya habis diusir oleh kakak iparnya dari tanah di mana rumahnya berdiri. Tukas Pak Usman seraya menghela nafas berat. Pak Usman tidak perlu merasa risau begitu. Saya akan ke desa malam ini juga. Biasanya di balai desa ada para warga yang piket. Biasanya mereka di sana hanya mengopi dan menonton bola, kata Pak RT kemudian menatap ke arah Andre. Ya sudah kalau begitu, saya mohon maaf sekali tidak bisa membantu Pak Husin, khususnya kepada Nak Andre. Saya benar-benar minta maaf. Bukan karena tidak mau ketitipan ya, tapi ya karena itu tadi, keluarga dek saya, kata Pak Usman sambil menepuk pundak Andre. Pak RT kemudian membawa Andre ke balai desa, di mana selanjutnya ia menjumpai para warga yang sedang berjaga di sana. Mereka tampak terkejut dengan kedatangan Pak RT dan Andre yang merupakan anak Nyai Lastri. Semua orang tahu Nyai Lastri hilang diculik sekelompok orang yang menumpangi sebuah minibus dengan jendela yang telah diganti dengan penutup dari lembaran aluminium serta dicat kuning. Kejadiannya pada pagi hari, tepat saat orang-orang telah pergi bekerja. Rumah Bu Lastri memang agak berjauhan dengan rumah tetangganya. Jadi wajar kalau kejadiannya luput dari perhatian, tutur salah seorang warga yang berjaga di sana. Konon, para penculiknya adalah para pemuja setan. Apa benar begitu Pak Ispen? Mungkin saja Pak Deki, tapi kita tidak tahulah siapa sebenarnya para penculik Bu Lastri. Bisa saja mantan suaminya yang pertama. Itu tidak menutup kemungkinan loh. Mantan suami Bu Lastri yang pertama kan tidak bertuhan, tukas Pak Ispen. Hah? Tidak bertuhan? Ucap Pak RT yang merasa tidak setuju dengan kata-kata Pak Ispen. Mungkin maksud Pak Ispen tidak percaya dengan adanya Tuhan, tukas Pak Deki. Ngomong-ngomong, mantan suami Bu Lastri, memangnya Bu Lastri sudah berapa kali kawin cerai? Tanya warga yang ikut nimbrung. 2 kali Pak Idwan. Mantan suami yang pertama, nah itu yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Dengan yang ini, ia tidak memiliki keturunan. Mantan suami yang kedua ya ayahnya Andre ini. Jujur saya katakan ayahnya Andre adalah seorang terpelajar, lagi berbudi. Ia suka menolong sesama. Ia juga rajin serta memiliki hobi yang menunjukkan betapa jeniusnya dia. Sayangnya, Bu Lastri tidak menghargai akan kejeniusan suaminya itu. Karena tidak dihargai itulah, bapaknya Andre ini lebih memilih bercerai. Jelas Pak Ispen yang panjang lebar. Sejak itulah Bu Lastri menjanda. Lanjutnya, begitu ya. Iya sih, Pak Inong orangnya memang cerdas serta ramah terhadap siapapun. Ia juga tidak pelit, tidak seperti mantan istrinya, komentar Pak Deki. Sudahlah, tidak perlu menjelek-jelekan orang yang sudah jelek. Lagi pula kita belum tentu lebih baik daripada orang yang kita bicarakan kejelekannya, tukas Pak RT. Andre sudah tidur Pak, tampaknya dia sangat mengantuk, kata Pak Ispen. Saya pikir ya sudah, sekarang tinggal menunggu esok tiba. Saya ingin membicarakan soal Andre dengan Pak Kades. Mudah-mudahan saja ada solusi untuknya, kata Pak RT. Saat esok pagi tiba, Pak RT dan Andre menemui Pak Kades yang ada pada hari itu tiba di balai desa lebih cepat. Jadi begitu ya Pak Husen. Untuk masalah satu ini kita harus berkeliling desa untuk menanyakan apakah ada warga yang bersedia menampung Nak Andre. Tapi sebaiknya lupakan saja. Saya siap menampung Nak Andre. Lagi pula di rumah saya cukup longgar. Kebetulan ada 1 kamar kosong, kamarnya Iqbal, putra saya yang sekarang kuliah di Jakarta, ucap Pak Kades setelah mendengarkan pemaparan Pak RT. Beneran Pak Kades mau menampung? Tapi ada satu hal yang tampaknya sangat mengganggu pikirannya Pak Kades, tukas Pak RT kemudian menoleh ke arah Andre. Saya beneran bersedia Pak Husin. Saya akan merawat Nak Andre seperti anak saya sendiri. Lalu apa yang mengganggu pikiranmu Nak Andre?
ucap Pak Kades seraya menatap ke arah Andre. Andre terlihat seperti ragu-ragu untuk menjawab. Ia terlihat gelisah. Katakan saja Nak Andre, tidak perlu ditutup-tutupi, kata Pak RT. Pak Kades, saya merasa seperti sedang diikuti sesuatu yang selalu menakuti saya. Saya khawatir kalau saya tinggal di rumah Pak Kades, nantinya justru saya malah menjadi beban, bahkan menjadi pembawa sesuatu yang bisa membuat keluarga Pak Kades menjadi takut terhadap saya. Tutur Andre seraya melirik ke arah sesosok gelap yang tengah berjongkok di sudut ruangan balai desa. Itu hanya ketakutanmu saja, Nak Andre. Tapi jangan khawatir, saya akan menemui Pak Isman. Beliau bisa membantu kita mengusir jin jahat yang selalu mengganggu, kata Pak Kades kemudian. Setelah pembicaraan tersebut, Pak Kades bersedia menampung Andre hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Selama menampung Andre, memang selalu ada kejadian aneh yang terjadi di rumah Pak Kades. Namun, berkat bantuan seseorang yang bernama Pak Isman, kejadian-kejadian aneh itu dapat diredam. Hingga 2 tahun berlalu, pada suatu hari Pak Kades kedatangan tamu yang ternyata adalah ayahnya Andre, yaitu Pak Inong, yang baru pulang dari luar negeri, tepatnya Amerika Serikat. Pak Inong sudah pulang dari Amerika? Ujar Pak Kades saat bertemu dengan laki-laki itu di teras rumah. Iya Pak Kades, ini saya dari bandara langsung kemari. Saya sudah tahu perihal penculikan mantan istri saya sejak setahun yang lalu. Tapi saya saat itu belum bisa pulang. Saya di sana waktu itu sedang terlibat proyek pembuatan roket yang akan membawa satelit keluar angkasa. Jadi saya tidak bisa meninggalkan proyek itu karena sudah terikat kontrak dengan perusahaan pembuat roket. Tukas Pak Inong kemudian melihat anaknya yang baru muncul dari dalam rumah. Andre, kamu sudah besar sekarang ya. Lama sekali ayah tidak bertemu denganmu, Nak. Maafkan ayahmu ini. Ayah selama ini terlalu hanyut dengan kesibukan, ucapnya sambil menghampiri Andre. Kemudian putranya tersebut menyalaminya, namun dengan ekspresi dingin. Ayah kebangetan. Kenapa ayah begitu jahat sama ibu? Ibu sekarang masih hilang dan ayah tidak berusaha mencari ibu, kata Andre, membuat Pak Inong terkesiap. Maafkan ayahmu ini, Nak. Ayah kan selama ini di luar negeri. Sudah begitu di sana ayah juga sangat sibuk. Bukan ayah tidak mau bersama denganmu, Nak. Tolong mengerti keadaan ayah, Nak. Tukas Pak Inong seraya berlutut dengan sebelah kaki di hadapan Andre. Andre tidak berkata sepatah kata pun. Ia malah mematung seraya menatap kosong ke arah pelataran. Ayah dari dulu selalu ingin merawatmu, Nak. Ayah juga ingin membawamu ke Amerika, tapi ibumu bersikeras agar kamu tetap bersamanya. Apalagi ayah kalah di pengadilan saat memperebutkan hak asuh dirimu, tutur Pak Inong. Tapi sekarang ibumu menghilang. Sudah waktunya buat ayah merawatmu, Nak. Ayah tidak akan kembali ke Amerika karena ayah sudah tidak terikat kontrak lagi dengan perusahaan itu, lanjutnya. Pak Kades menatap ke arah Pak Inong seolah tanpa berkedip. Maafkan tuan rumah yang kurang tata krama ini, Pak Inong. Saya lupa menawari Anda ke dalam dan duduk untuk menghilangkan penat setelah perjalanan jauh, ucapnya. Oh, tidak apa-apa Pak Kades. Saya justru yang merasa tidak enak karena tiba-tiba datang dan mengganggu Pak Kades. Apalagi saya juga tidak akan lama. Saya akan ke rumah mantan istri saya dahulu. Mungkin saya akan tinggal di sana bersama putra saya. Itu rumah saya juga sih. Saya yang membelinya waktu saya dan Lastri masih berumah tangga, tukas Pak Inong. Singkat cerita, Pak Inong memutuskan untuk tinggal di rumahnya dulu, yang ia tempati bersama istrinya, yang kini telah menjadi mantan. Andre juga ia bawa ke rumah itu untuk tinggal lagi di sana. Rumah ini menyimpan banyak kenangan waktu ayah masih bersama ibumu. Mungkin seharusnya ayah waktu itu mengesampingkan ego agar rumah tangga tetap bertahan. Ibumu benar. Terlalu sibuk dengan hobi adalah suatu keegoisan yang hakiki. Seharusnya ayah mendengarkan apa kata ibumu, agar ayah tidak diam saja di rumah untuk menekuni hobi yang tidak membawa manfaat itu. Tutur Pak Inong seraya menatap foto mantan istrinya
yang terpampang di atas meja lampu. "Terus apa sekarang ayah akan mencari ibu?" tanya Andre disambut tatapan bingung ayahnya tersebut. "Ayah akan mencoba menelusuri segala hal yang mungkin bisa menjadi petunjuk bagi kita untuk menemukan ibumu. Ayah akan memulainya dari Uson Lane. Dia adalah mantan suami pertama ibumu. Ayah tahu betul siapa Uson. Dia adalah orang Amerika dan seorang ateis. Ia juga adalah seorang satanis, pemuja Lucifer," kata Pak Inong setengah bergumam. Singkat cerita, Pak Inong membuktikan komitmennya untuk menelusuri keberadaan mantan istrinya. Meski gagal menemukan mantan suami Bu Lastri yang pertama, ia tetap melakukan penelusuran dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang mungkin bisa membawanya pada petunjuk yang benar tentang keberadaan mantan istrinya. Meski demikian, apa yang dilakukan Pak Inong sia-sia belaka, karena mantan istrinya itu seolah hilang ditelan bumi. Bertahun-tahun mengumpulkan petunjuk, tidak juga berhasil menemukan atau setidaknya mengetahui di mana mantan istrinya itu berada. Putranya, Andre, yang kini telah berusia 25 tahun, telah lulus kuliah di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas ternama di Jakarta. Meski tidak lantas bekerja di rumah sakit besar, Andre cukup berbesar hati untuk bekerja sebagai mantri yang membuka klinik 24 jam tepat di depan rumahnya. Hingga pada suatu waktu, Andre harus meninggalkan kampung halamannya untuk mengabdi di suatu desa terpencil yang sama sekali belum tersentuh pembangunan. Di sana bahkan tidak ada fasilitas kesehatan semacam puskesmas, apalagi klinik atau rumah sakit. Di desa terpencil itu, Andre sempat mengalami suatu peristiwa yang cukup horor, yaitu berhadapan dengan sesosok makhluk seperti manusia, namun sekujur tubuhnya berlumuran lumpur serta berjalan dengan kedua tangan dan kedua kakinya. Dengan keberaniannya, ia berhasil mengalahkan makhluk tersebut dan memaksa makhluk itu kembali ke habitatnya. Sepulang dari menghadapi makhluk tersebut, ia justru kepikiran dengan kebaya hijau dan lukisan yang terpampang di dalam gubuk di pinggir rawa di mana ia mengalahkan makhluk itu. Kebaya hijau itu sangat mirip dengan kebaya yang dikenakan ibunya saat diculik orang-orang tidak dikenal pada 15 tahun yang lalu. Lukisan itu juga menampilkan sosok persis seperti sosok ibunya. "Itu yang mengganggu pikiran saya selama ini, Mang," ucap Andre saat sedang menikmati teh hangat di ruang tengah bersama Mang Dimin. "Ini membingungkan. Ibunya Pak Mantri ini diculik pada 15 tahun yang lalu, saat Pak Mantri berusia 10 tahun. Sudah lama juga ya. Terus kebayanya bagaimana bisa ada di dalam gubuk itu ya? Apa para penculiknya membawa ibu Pak Mantri ke rawa gaib? Untuk apa ya?" kata Mang Dimin bingung sendiri. Ketika mereka sedang berbincang, dari arah teras terdengar suara seorang perempuan mengucapkan salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Andre dan Mang Dimin pun menjawab salam, kemudian serentak menuju pintu depan. "Mbak Sarna, tumben kemari? Mau berobatkah?" tegur Andre seraya menatap gadis yang mengenakan jilbab berwarna merah serta gamis berwarna hitam. "Cuma pengen main aja, Pak Andre. Pak Andre sudah lama di sini tapi saya belum pernah berkunjung. Kalah start saya sama Rahayu," tukas Sarna, kemudian menatap ke arah Mang Dimin. Ada pamannya Rahayu, jadi nggak enak nih," ucapnya. "Rahayu itu calon istrinya Pak Mantri loh. Saya pastikan itu." Hehehe, tukas Mang Dimin, kemudian terkekeh. Sarna hanya tersenyum sambil menunduk. "Saya kan tidak sedang bersaing, Mang. Lagi pula kan jodoh siapa yang tahu," ucapnya. "Bener, Mbak. Yang penting mah ikhtiarnya dan jangan lupa berdoa," tukas Mang Dimin. "Iya, Mang. Oh iya, Pak Andre. Konon rumah ini dibangun di atas kuburan massal. Kalau menurut para warga, di rumah ini sering terjadi hal-hal aneh seperti kemunculan penampakan arwah para penghuni kuburan massal ini," kata Sarna seraya mengedarkan pandangannya. "Saya memang sempat melihat beberapa penampakan di sini, tapi tidak ada satupun yang mengganggu. Saya sih di sini merasa aman-aman saja, Mbak," tukas Andre.
Rumah ini tidak benar-benar berdiri di atas kuburan massal itu, Mbak. Kuburan massal itu adanya di sana yang penuh ilalang itu, Mbak. Di sana juga ada 2 batang pohon beringin kecil, ucap Mang Dimin sambil melihat ke arah area yang dimaksud. Oh begitu ya, Mang. Saya kemarin bertemu Rahayu di alun-alun. Ia membicarakan soal Pak Andre yang tiba-tiba seperti galau saat pulang dari rawa gaib. Apa yang membuat Pak Andre menjadi galau? Apa ada sesuatu yang mengganggu, Pak? Sarnah menatap ke arah Andre, seolah tidak berkedip. Saya hanya teringat ibu saya, Mbak. Kebaya hijau yang saya temukan di dalam gubuk di pinggir rawa-rawa itu membuat saya kepikiran ibu saya terus. Ia sudah lama sekali menghilang. Andre menghela nafas setelah menceritakan soal apa yang mengganggu pikirannya. Kebaya hijau di dalam gubuk di pinggir rawa. Ada lukisannya juga kan di sana, Pak Andre? Sarnah menatap Andre dengan serius. Iya benar. Mbak Sarnah tahu dari Rahayu soal lukisan itu, tukas Andre. Kebaya itu sebetulnya punya saya, Pak. Mang Udin yang menaruhnya di sana bersama lukisan ibu angkat saya. Kebaya itu awalnya milik ibu angkat saya yang kemudian beliau berikan kepada saya. Penuturan Sarnah membuat Andre terkejut dan dengan cepat melontarkan pertanyaan. Ibu angkat? Namanya siapa, Mbak? Di mana dia sekarang? Tanya Andre seraya menatap Sarnah tanpa berkedip. Pak Andre, kenapa sih kok bertanyanya cepat banget? Satu-satu dong. Tukas gadis itu merasa risih. Maafkan saya, Mbak. Saya hanya merasa penasaran. Saya ingin segera tahu siapa pemilik pertama kebaya itu. Tukas Andre mencoba menenangkan diri. Baiklah, Pak Andre sayang. Nama ibu angkat saya adalah Ismi Rukiah. Ia sekarang tinggal di Bulungan, Kalimantan Utara. Beliau sudah 3 tahunan tinggal di sana bersama suaminya yang seorang bule. Tutur Sarnah membuat Andre semakin penasaran saja. Kenapa ia meninggalkanmu sendiri di sini, Mbak? Tanya Andre. Saya tidak sendiri, Pak Andre. Saya tinggal bersama bibi saya di kampung ini. Bu Ismi tadinya hendak membawa saya ke Kalimantan, tapi saya tidak mau karena suaminya itu mencurigakan, Pak Andre. Jelas Sarnah. Mencurigakan? Andre mengerutkan kening. Suami bulenya ibu angkat saya terlihat seperti seorang playboy, Pak Andre. Ia jelalatan jika melihat saya. Bahkan ia pernah mengintip saya saat sedang berganti pakaian di dalam kamar. Tukas Sarnah. Mbak Sarnah, saya penasaran. Apa tujuan Mbak Sarnah menaruh kebaya dan lukisan di dalam gubuk itu? Apa itu semacam syarat ritual? Ujar Mang Dimin. Iya seperti itulah, Mang Dimin. Dulu waktu kebaya itu masih saya simpan di rumah, sering sekali ada kejadian yang hampir mencelakakan saya. Salah satunya ketika saya mengenakan kebaya itu ke kondangan. Waktu itu saya tiba-tiba terjatuh, kemudian terseret jauh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bekas lukanya pun masih ada. Jelas Sarnah kemudian menyingkapkan lengan gamisnya, dan tampaklah bekas luka yang cukup lebar terpampang di lengannya. Karena itulah saya menaruhnya di gubuk itu bersama lukisan ibu angkat saya. Lagi pula, kebaya itu telah robek besar karena kejadian itu. Kenapa saya tidak membuang atau membakarnya? Saya hanya mengikuti saran Abah Dasri agar tidak sembarangan membuang kebaya itu. Membuangnya pun harus sesuai dengan apa yang disarankan oleh orang pintar. Begitu rupanya. Rumit juga ya. Tukas Mang Dimin. Pak Andre, Mang Dimin, saya ingin bertanya sesuatu nih. Boleh nggak saya tinggal di sini? Ucap Sarnah membuat Andre dan Mang Dimin terkejut. Apa saya tidak salah dengar, Mbak? Sebaiknya Mbak Sarnah jangan yang aneh-aneh deh. Apa kata orang? Perempuan lajang tinggal bersama 2 orang laki-laki yang juga lajang. Nanti bisa timbul fitnah loh. Tukas Mang Dimin dengan nada tidak setuju. Bukan. Maksud saya, biar saya tinggal di sini sendiri. Mang Dimin sama Pak Andre bisa tinggal di rumah Pak Sarija.
yang kemarin baru saja ditinggalkan pemiliknya merantau. Rumahnya itu tuh, yang gentengnya berwarna biru, nggak jauh dari sini. Tukas Sarna membuat Mang Dimin dan Andre saling pandang. Kenapa tidak Mbak saja yang tinggal di sana? Lagi pula, memangnya pemiliknya membolehkan rumahnya untuk diisi oleh siapa saja? Tanya Andre penasaran. Pak Sarija sudah menitipkan kuncinya kepada saya, Pak Andre. Beliau juga berpesan, kalau ada yang membutuhkan tempat tinggal sementara, bisa mengisi rumahnya. Tapi ia juga bilang, tolong urus rumahnya dan jangan sampai dirusak. Nah, kenapa saya tidak mau mengisi rumah Pak Sarija? Karena di sana tidak ada tempat tidur yang pernah ditempati oleh Pak Andre. Tutur Sarna seraya menatap genit ke arah Andre. Ya elah, cuman itu alasannya. Mbak Sarna ini ternyata tipe-tipe orang yang gampang tergiring oleh sesuatu yang dianggap spesial. Lama-lama Mbak Sarna ini bisa membeli tisu toilet bekas cebok artis terkenal nih. Tukas Mang Dimin seraya menepuk kening. Saya tidak sebodoh itu, Mang. Najis kalau saya ikut-ikutan tren memuja idola secara berlebihan. Itu namanya sudah gak waras, kata Sarna ketus. Setelah mendapatkan keterangan dari Sarna mengenai pemilik pertama kebaya hijau yang ditemukan di dalam gubuk pinggir rawa, Andre menelpon ayahnya untuk memberitahukan hal tersebut. Kata putri angkatnya, ia sekarang berada di Bulungan, Kalimantan Utara bersama suami bulenya. Mungkin saja suami bulenya itu adalah Uson Lane yang ayah ceritakan dulu. Ucap Andre melalui sambungan telepon. Saya akan ikut ayah ke sana. Saya benar-benar merasa penasaran. Apakah benar ibu angkatnya teman saya ini adalah ibu atau orang lain? Lanjutnya, singkat cerita, Andre memutuskan untuk pulang ke kampungnya. Sementara tugasnya menjadi mantri desa digantikan oleh orang lain. Setelah pulang kampung, Andre bersama ayahnya pun berangkat menuju bandara untuk selanjutnya bertolak menuju Pulau Kalimantan. Cerita dipersingkat kembali, Andre dan Pak Inong telah tiba di salah satu kota kecil di Bulungan. Mereka pun menanyakan seputar keberadaan orang yang mereka cari kepada orang-orang yang ditemuinya. Tidak kenal tuh, tukas seorang pejalan kaki yang ditanyai oleh Pak Inong. Hampir seharian mereka berdua menanyai orang-orang, hingga kemudian seorang nenek-nenek menghampiri mereka berdua. Untuk apa menanyakan orang-orang ini, nak? Ujar nenek itu, membuat Pak Inong menoleh ke arahnya. Nenek tahu mereka? Tanya Pak Inong, penuh harap. Kalau memang nenek tahu, lalu kamu mau apa? Mau nenek tunjukkan di mana mereka? Tukas nenek itu disambut tatap keheranan Pak Inong dan Andre. Iya nek, tolong tunjukkan di mana mereka, kata Andre tidak sabar. Ikuti nenek. Tukas nenek itu seraya berlalu pergi. Andre dan Pak Inong pun segera mengikuti nenek tersebut hingga mereka tiba di suatu area yang merupakan hutan lebat yang terletak dekat dengan kota. Kenapa nenek membawa kami kemari? Tanya Andre penasaran. Nenek itu tidak menjawab. Ia menunjuk ke arah hutan sambil sesekali melihat ke arah Andre dan Pak Inong. Maksud nenek apa? Kenapa menuju ke arah hutan? Apa mereka tinggal di dalam hutan? Tanya Pak Inong tampak bingung. Saya akan mencoba menelusurinya menggunakan drone. Itu supaya kita tidak capek-capek berjalan ke sana, tapi tidak menemukan apa-apa. Lanjutnya seraya mengeluarkan drone-nya dan mengaktifkannya. Tiba-tiba nenek itu merampas drone Pak Inong dan melemparkannya ke belakangnya. Nenek ini apa-apaan? Pak Inong terkejut seraya berupaya mengambil drone-nya yang dilempar nenek tersebut. Menjauhlah kalian darinya. Dia nenek gila, teriak seseorang yang baru tiba dengan sebuah truk cold diesel berwarna perak. Orang tersebut turun dari truknya dan secara tiba-tiba mendorong nenek tersebut hingga jatuh ke jurang di pinggir jalan. Kejadian itu jelas membuat Andre dan Pak Inong terkejut bukan kepalang. Apa yang kau lakukan? Kau bisa membunuhnya? Teriak Pak Inong kemudian menghampiri laki-laki yang baru saja mendorong nenek tersebut ke dalam jurang. Dia bukan nenek biasa. Lihat itu.
Tukas laki-laki itu seraya menunjuk ke bawah jurang. Terlihat di sana nenek tersebut sedang terbungkuk-bungkuk sambil tertawa dengan sangat nyaring. Tentu saja Pak Inong dan Andre sangat terkejut melihat hal itu. Di benak mereka lantas bertanya-tanya, siapa nenek itu sebenarnya? Kita harus segera pergi. Kalian ikut saya. Sangat berbahaya jika tetap berada di sini. Kita harus menjauh darinya, kata laki-laki itu seraya berjalan tergesa menuju truknya. Ngomong-ngomong, saya Arkim. Kalian berdua pasti pelancong yang sedang mencari seseorang di sini. Ayo, masuklah, ucapnya seraya membuka pintu kabin truknya. Tanpa membantah, Pak Inong dan Andre naik ke dalam kabin truk milik laki-laki bernama Arkim itu. Selanjutnya Arkim melajukan mobilnya meninggalkan tempat itu. Beberapa lama kemudian, setelah mobil menjauh dari lokasi kejadian barusan, siapa nenek itu sebenarnya? Dia sepertinya tahu siapa yang sedang kami cari, ujar Andre penasaran. Ia biasa dipanggil Roh Hayati atau Nenek Hayati. Konon ia memiliki ajian rawa rontek. Bukan konon sih. Kita sudah melihat bagaimana kemampuannya setelah saya dorong ke dalam jurang. Sayangnya ia bukan orang waras. Ia adalah hantu hidup yang sering meneror orang-orang tertentu, terutama para pendatang baru, jelas Arkim seraya melihat ke arah spion. Lalu soal dia tahu orang yang sedang kami cari, apakah itu beneran? Tanya Pak Inong. Bisa benar, bisa juga salah. Ia terkadang suka bermain trik untuk kemudian memangsa lawannya yang kalah. Memangnya siapa yang sedang kalian cari? Tukas Arkim kemudian bertanya. Apa Anda pernah melihat perempuan ini? Ucap Pak Inong sembari memperlihatkan selembar foto mantan istrinya. Arkim menoleh sebentar ke arah foto itu, kemudian mengembalikan pandangannya ke depan. Saya pernah melihatnya ketika baru kembali dari hutan setelah ditahan oleh orang-orang rimba, tukas Arkim. Namanya Ismi Rukiah kan? Lanjutnya membuat Andre dan Pak Inong terkejut. Berarti ibu angkatnya teman saya adalah ibu ya? Kata Andre sambil menatap ke arah ayahnya itu. Mas Arkim ini pernah bertemu dengannya di mana? Tanya Pak Inong penuh antusias. Di kota tempat teman-teman berkelana saya tinggal. Saya akan membawa kalian ke sana sekarang juga. Kebetulan dari sini tidak begitu jauh, tukas Arkim kemudian. Andre dan Pak Inong pun merasa begitu antusias. Setelah mendapatkan titik terang tentang keberadaan perempuan yang sudah dipastikan adalah Bu Lastri. Saat itu hari telah beranjak gelap. Jalanan yang akan dilalui pun terlihat begitu gelap karena tiadanya lampu jalan. Hanya lampu depan truk itu yang menerangi jalan di depan. Oh tidak, di depan sana itu area pencegatan. Kita harus siap jika itu muncul, ucap Arkim dengan was-was. Area pencegatan? Apa itu? Tanya Andre penasaran. Itu semacam tempat munculnya penampakan makhluk halus. Bisa berupa ular yang sangat besar atau hewan buas yang tidak biasa, tukas Arkim. Saya pikir itu hanya cerita rakyat, lebih ke mitos biasanya, kata Pak Inong menimpali. Saat truk melewati salah satu sudut jalan yang berdekatan dengan suatu rumpun bambu yang rindang, terlihat 2 ekor harimau berukuran lebih besar daripada harimau biasa sedang menggeliat di pinggir jalan. Harimau? Tapi kok besar sekali ya? Lebih besar daripada harimau kebanyakan. Ada 2 lagi, komentar Andre yang merasa was-was dengan kemunculan 2 binatang buas itu. Hal yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang. Beruntung mereka tidak menghalangi jalan, ucap Arkim seraya terus melajukan kendaraannya. Namun kemudian Arkim melihat melalui kaca spion jika kedua harimau tersebut mengejar truk yang dikendarainya. Alhasil, Arkim pun panik dibuatnya. Ia lantas menginjak pedal gas dalam-dalam hingga truk yang dikendarainya seperti hendak terbang. Jangan kencang-kencang Mas Arkim, nanti kalau nubruk bagaimana? Pekik Pak Inong, merasa ngeri karena truk melaju cukup cepat. Tidak terasa mereka pun telah tiba di lokasi tujuan.
Kedua harimau itu juga tidak nampak lagi di belakang truk. Arkim pun akhirnya dapat memelankan laju kendaraannya untuk kemudian berbelok ke kanan menuju tempat tinggal teman-temannya yang ia singgung sebelumnya. Sesampainya di depan suatu bangunan berlantai 2 mirip dengan kos-kosan, Arkim menghentikan laju truknya. Kita sudah sampai. Ini adalah mes para pekerja di mana teman-teman saya tinggal, ujar Arkim kemudian turun dari kabin truknya. Tak berapa lama, Arkim berjumpa dengan 2 orang laki-laki yang tampaknya seumuran dengan Andre. Mereka berdua terlihat keheranan dengan kedatangan Arkim bersama 2 orang yang bersamanya. "Kim, ngapain malam-malam kemari bawa truk?" "Mau ngangkut," ujar salah seorang teman Arkim. "Bukan Dan, aku kemari mengantar 2 orang itu. Mereka ingin bertemu dengan Bu Ismi, tapi aku tidak berani mengantar mereka sendiri," tukas Arkim disambut tatapan serius dari 2 orang temannya itu. "Waduh Kim, apa tidak salah mereka ingin bertemu Bu Ismi? Apa mereka tamu penting Bu Ismi? Kalau bukan, bisa gawat. Suami Bu Ismi kan seorang yang mengerikan. Mungkin dia bukan manusia melainkan iblis," tukas yang satunya lagi. "Dani mungkin mau mengantarmu. Kalau aku sih ogah, aku masih ingin hidup loh," lanjutnya. "Aku juga kalau untuk urusan dengan Bu Ismi, ogah banget deh," tukas Dani. "Aduh, kalian ini, masalahnya ini sangat urgen. Bu Ismi itu adalah ibu dari orang itu tuh yang lebih muda. Kalau yang satu lagi adalah mantan suaminya," kata Arkim gusar. "Jadi mereka adalah keluarganya Bu Ismi?" tukas Dani kemudian menghampiri Pak Inong dan Andre yang sedang berdiri termangu di depan bangunan mes. "Bagaimana? Apa kalian siap mengantar kami ke rumah Bu Ismi?" ujar Pak Inong saat Dani tiba di hadapannya. "Siap tidak siap sih Pak. Pergi ke sana sangat beresiko. Banyak setan yang akan menghalangi," tukas Dani. "Ngomong-ngomong, saya Dani. Tadi Arkim sudah menyebutkan perihal keinginan Bapak dan Masnya ini. Seperti yang sudah saya bilang, pergi ke sana sangat beresiko," lanjutnya seraya melihat ke arah Arkim dan temannya yang satunya yang menghampirinya. "Saya tidak mengerti. Setan yang akan menghalangi itu terdengar tidak masuk akal," tukas Pak Inong heran. "Pokoknya akan ada banyak kejadian mistis di perjalanan Pak. Bahkan di antaranya bisa saja membunuh kita karena saking kuatnya entitas mistik di sana. Saya tidak tahu kenapa bisa begitu. Mungkin saja suami Bu Ismi adalah seorang pengguna ilmu hitam," jelas Dani seraya menatap ke arah Pak Inong. Pak Inong terlihat tercenung. "Mungkin kita membutuhkan orang pintar di perjalanan Mas. Kita tidak bisa sembarangan pergi ke sana. Harus ada bekal untuk kita pergi ke sana," kata Andre mengusulkan. Bisa-bisa saya ada kenalan. Besok saya akan menemuinya. Nanti biar dia yang memutuskan kapan kita akan berangkat," tukas Dani kemudian. Singkat cerita, keesokan harinya, Dani menemui seseorang yang dianggap sebagai orang pintar atau paranormal. Dani pun mengutarakan maksudnya. Begitu ya. Hutan mati sunyi memang dikenal akan keangkerannya. Karena itulah Bu Ismi dan suaminya memilih tinggal di sana. Mereka tidak ingin ada orang yang mengganggu kehidupan mereka. Sangat-sangat misterius, ucap laki-laki setengah baya yang ditemui oleh Dani tersebut. Benar Pak Ihsan, kehidupan 2 orang itu sangat misterius. Kenapa mereka memilih hidup seperti di pengasingan? Mereka bahkan tidak mau menerima tamu, apalagi tamu tidak diundang, kata Dani. Terakhir saya melihat mereka waktu setelah kita pulang dari kota itu. Mereka terlihat begitu gerasa-gerusu, seperti sedang diuber-uber. Lanjutnya, iya, mereka sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat rahasia. Sampai-sampai mereka memilih hidup jauh dari keramaian, tukas Pak Ihsan. Saya siap berangkat nanti hari Rabu. Kalau besok,
Saya ada urusan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Kabari mereka ya, lanjutnya. Baiklah Pak Ihsan, saya akan mengabari mereka. Tukas Dani kemudian pamit untuk pulang. Singkat cerita, di hari yang telah ditentukan, Andre bersama Pak Inong, Dani, Pak Ihsan, Arkim, dan satu orang lagi yang bernama Arhan memulai perjalanan menuju ke tengah hutan dengan menggunakan sepeda motor berboncengan. Andre membonceng ayahnya, Dani membonceng Arhan, dan Arkim membonceng Pak Ihsan. Kita tidak boleh merusak motornya. Ingat, ini semua motor ini adalah motor rental, ujar Arhan yang dibonceng Dani dengan motor mereka berada di paling depan. Jangan khawatir, paling motornya hilang pas sudah di dalam hutan, tukas Arkim kemudian melajukan motornya. 3 sepeda motor trail tersebut langsung menuju ke suatu jalan tanah yang mengarah ke dalam hutan setelah keluar dari area kota kecil. Sepanjang jalur yang berupa tanah itu, rumpun-rumpun menjuntai ke jalan. Jalur itu juga tampak begitu teduh karena saking lebatnya rumpun-rumpun bambu di sepanjangnya. Saat mencapai area yang dipenuhi pepohonan rendah berdaun lebat, mereka merasakan ada hal ganjil yang tiba-tiba muncul. Kita telah memasuki lingkaran gaib yang diciptakan seseorang yang memiliki ilmu hitam. Tetap jeli melihat sekitar. Bisa saja mereka muncul dan menyergap, ujar Pak Ihsan seraya mencabut pisau dari sarungnya yang ia selipkan di pinggangnya. Apa kita memang harus menggunakan senjata? Bukannya yang akan kita temui selama perjalanan adalah makhluk halus? Tanya Arhan sambil mengedarkan pandangannya. Bukan tidak mungkin kita akan berhadapan dengan para bodyguard suaminya Bu Ismi. Mereka biasanya tinggal dengan berkemah di dalam hutan agak jauh dari rumah Bu Ismi, tukas Pak Ihsan seraya melirik ke arah sebatang pohon kecil di sebelah kiri yang tampak bergoyang-goyang. Berhenti, ujar Dani seraya menghentikan sepeda motornya, kemudian melihat ke arah pohon kecil yang juga dilihat oleh Pak Ihsan. Semua orang yang mengendarai sepeda motor serentak menghentikan laju kendaraannya. Mereka celingukan saat mendengar suara seperti siulan. Di depan sana, ucap Pak Ihsan saat melihat siluet dari sosok-sosok berukuran kecil dan ramping yang berdiri di tengah jalan. Apa kita terobos saja mereka? Tanya Arkim sambil melihat ke arah Pak Ihsan. Jangan, terlalu beresiko. Kita hadapi mereka secara langsung. Biar saya saja yang paling depan. Kalian yang mahir bela diri sebaiknya bersiap-siap, tukas Pak Ihsan. Semua orang turun dari kendaraannya masing-masing. Mereka semua berjalan menghampiri ke arah sosok-sosok kecil yang terlihat begitu samar. Mereka seperti bayangan. Jangan-jangan mereka memang bayangan. Tentu senjata kita tidak akan mempan terhadap mereka, kata Arkim yang kini tengah menggenggam sebilah golok. Kita hanya perlu mendesak mereka. Jika mereka balik menyerang, kita harus siap, tukas Pak Ihsan seraya berjalan cepat ke arah sosok-sosok tersebut. Pak Ihsan dengan cekatan menusukkan pisaunya ke arah salah satu sosok yang terlihat maju, sambil menyerang ke arah Pak Ihsan. Astaga, kalau tahu akan begini, lebih baik kita lupakan saja ibumu. Kita tidak tahu apakah kita akan berhasil melewati sosok-sosok itu, ucap Pak Inong yang berdiri di belakang Andre. Sayangnya rasa kepenasaran kita justru membawa kita kemari, ke tempat yang menakutkan ini. Kita sudah terlanjur melangkah terlalu jauh ya. Mungkin tidak ada jalan kembali, yang ada hanya terus maju, tukas Andre seraya memperhatikan Pak Ihsan dan para petarungnya. Mendesak sosok-sosok yang terlihat samar itu. Dari sini, kita berjalan kaki. Lokasinya tidak jauh dari sini, ujar Pak Ihsan seraya terus maju dengan pisau terhunus di tangannya. Andre dan Pak Inong pun mengikuti Pak Ihsan dan yang lainnya. Mereka berdua melihat Pak Ihsan dan para anak buahnya terus merangsek ke arah sosok-sosok yang terus mundur itu. Apa ayah tidak berpikir jika sosok-sosok itu adalah bayangan mereka? Kata Andre setengah berbisik. Masalahnya, kalau memang itu bayangan mereka, lalu kenapa posisinya berada di arah yang berlawanan dengan posisi bayangan yang sebenarnya? Lagi pula, sinar matahari terhalang rimbunan daun yang begitu tebal. Jadi otomatis di sini kita tidak bisa melihat bayangan kita sendiri, tukas Pak Inong seraya menatap ke depan. Tak lama kemudian sosok-sosok gelap yang samar-samar itu menghilang
ketika mencapai area yang terkena sinar matahari, rombongan Pak Ihsan pun dapat bernafas lega. Mereka pun melanjutkan langkahnya hingga beberapa menit kemudian berhenti di suatu jalur menurun dengan jurang di kiri dan kanannya. Dari posisi mereka saat ini, mereka dapat melihat atap sebuah bangunan besar berupa genteng dengan warna oranye. Bangunan tersebut terletak di bawah jalur menurun dan terhalang rimbunan daun pepohonan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap berada di bawah sinar matahari. Jika kita mencapai area yang tidak terkena sinar matahari, usahakan untuk selalu tetap waspada. Sosok-sosok itu bisa saja menjelma menjadi pasukan demit yang akan menyerang kita, ujar Pak Ihsan seraya melihat ke arah bangunan tersebut. Kondisi di area yang dibatasi oleh tembok tinggi tampak gelap karena sinar matahari terhalang oleh rimbunya dedaunan pepohonan. Tampak 6 orang yang dipimpin oleh Pak Ihsan berjalan perlahan sembari sesekali melongok ke sekitarnya. Mereka terus berjalan hingga mencapai pintu gerbang yang tertutup rapat. Sepertinya pintu gerbang itu dikunci dari dalam yang menandakan bahwa di dalam sana ada penghuni. Mungkin para penghuninya sudah mengetahui bahwa mereka akan kedatangan tamu tidak diundang. "Permisi, Ibu Ismi, adakah di dalam?" ujar Pak Ihsan dengan suara agak nyaring. "Bu Ismi, saya ada perlu dengan Ibu. Tolong kemarilah." Lanjutnya kemudian melirik ke arah kiri dari posisinya berdiri. "Pak, sosok-sosok itu muncul lagi. Bahkan di antaranya ada yang terlihat jelas berwujud seperti serigala yang berdiri dengan 2 kaki, ucap Arhan dengan suara yang dipelankan. "Gawat, mana tempat ini tidak terkena sinar matahari. Seharusnya kita juga membawa gergaji mesin untuk menyingkirkan pohon yang menghalangi sinar matahari," kata Arkim sambil melihat ke arah sosok-sosok tersebut. Sedangkan Pak Ihsan masih sibuk memanggil-manggil nama pemilik rumah hingga berkali-kali. Namun, penghuni rumah tetap tidak mau menyahut. Sementara Andre dan Pak Inong terlihat saling pandang. Mereka kemudian menghampiri pintu gerbang itu. "Lastri, ini aku Inong. Aku kemari bersama putra kita. Dia sekarang sudah menjadi seorang lelaki yang gagah," ucap Pak Inong dengan nyaring. "Pak Inong, kenapa Anda tidak mematuhi saya?" Pak Ihsan tampak terkejut dengan apa yang telah dilakukan Pak Inong. "Saya kan sudah bilang agar jangan dulu bersuara apalagi menyebut nama asli Bu Ismi." Pak Inong tidak menggubris Pak Ihsan. Ia terus saja memanggil-manggil nama mantan istrinya itu. Bahkan ia memanggil nama laki-laki yang mungkin adalah suaminya mantan istrinya itu. "Uson Lane, kau ada di situ kah? Keluar kau!" Teriaknya membuat Pak Ihsan semakin merasa khawatir. Namun Pak Ihsan tidak dapat mencegah apa yang dilakukan Pak Inong karena ia sekarang sibuk berhadapan dengan beberapa sosok makhluk bertampang menakutkan. Arkim, Dani, dan Arhan pun turut berhadapan dengan sosok-sosok yang terlihat begitu buas itu. "Ayah, ini bisa berakhir buruk. Kita harus waspada," ucap Andre saat mendengar suara derap langkah kaki seseorang yang sepertinya sedang berlari ke arah pintu gerbang. "Inong, apa aku tidak salah dengar? Kamu berada di sini?" Terdengar suara seorang perempuan yang tidak asing lagi di telinga Pak Inong maupun Andre. "Ibu, ini aku Andre. Aku juga di sini," saut Andre dengan tidak sabar, menggedor-gedor pintu gerbang yang terbuat dari besi tebal itu. Andre anakku," saut suara perempuan itu. Tiba-tiba terdengar suara jerit kesakitan dari perempuan di seberang pintu gerbang itu. "Ibu, apa yang terjadi, Bu?" Andre berteriak sambil berusaha membuka pintu gerbang. "Lastri, apa yang terjadi? Bertahanlah, kami akan segera masuk ke sana." Pak Inong sekuat tenaga mendorong pintu besi itu, namun tidak bergeming. Sementara Pak Ihsan bersama para anak buahnya yang sedang berjibaku melawan sosok-sosok menakutkan tampak terdesak ke arah belakang, tepatnya ke arah jurang yang berhadapan dengan rumah besar itu. "Sial, kita bisa mati kalau begini,"
ujar Arkim sambil menebaskan goloknya ke arah sosok berwujud seperti nenek-nenek yang membawa tongkat serta berwajah menyeramkan. Sosok-sosok mengerikan itu mengeluarkan beragam suara desisan aneh yang membuat siapapun yang mendengarnya akan merasa ciut nyalinya. Pak Inong, Andre, kalian harus berhasil membuka pintu itu atau kami dan Bu Ismi akan mati. Selanjutnya kalian harus mengalahkan bule itu, teriak Pak Ihsan yang semakin terdesak ke belakang oleh sedikitnya selusin makhluk aneh dan mengerikan. Pak Inong dan Andre dengan tergesa-gesa berupaya mendobrak pintu besi itu. Gagal dan gagal selalu terjadi saat mereka berdua berusaha membuka pintu yang terbuat dari besi itu. Sementara Pak Ihsan dan yang lain hampir mencapai bibir jurang. Andre, Pak Inong, lakukan sesuatu, teriak Arhan dengan nafas megap-megap sambil berusaha mengimbangi serangan para makhluk aneh itu. Andre mendadak berlari ke arah sebatang pohon, kemudian memanjatnya sebisa mungkin. Setelah berhasil memanjat pohon tersebut, ia langsung menebas beberapa ranting menggunakan parang yang sedari awal ia bawa. 1 hingga 4 ranting belum cukup untuk membuat sinar matahari masuk ke area di mana sedang terjadi pertempuran. Andre pun dengan terburu-buru menebas ranting-ranting sebanyak mungkin. Usahanya pun berhasil. Seberkas sinar matahari memasuki sela-sela dedaunan yang telah dikurangi kebadatannya oleh Andre. Sinar matahari yang masuk meski tidak begitu banyak namun cukup untuk mengusir para makhluk aneh yang sedang dihadapi Pak Ihsan dan yang lain. Mereka pun selamat dan segera berlari menjauh dari bibir jurang. Kerja bagus nak Andre, ucap Pak Ihsan saat tiba di depan Andre yang baru turun dari atas pohon. Kita dobrak pintu itu. Menyingkir Pak Inong, teriak Dani yang ternyata telah membawa sebatang pohon berukuran sedang dibantu Arkim dan Arhan. Pak Inong sesegera mungkin menyingkir dan beriak. Batang pohon yang digotong dan ditumbuhkan ke pintu gerbang berhasil merobohkan pintu gerbang tersebut hingga terhempas ke dalam. Setelah daun pintu terhempas, tampaklah area pelataran yang terlihat kosong tanpa seorang pun di sana. Ibu tidak ada di sana. Sepertinya ia telah dibawa masuk ke dalam sana, kata Andre seraya berlari memasuki area pelataran diikuti yang lain. Pak Ihsan mengamati lahan pelataran yang sebagian terdiri dari jalur beton yang jika diamati secara seksama akan membentuk pola lingkaran dengan bintang terbalik. Ia kemudian mendapati bercak darah yang cukup banyak di salah satu permukaannya. Kemudian terdapat beberapa bercak darah yang mengarah ke samping kanan bangunan rumah bercat serba putih itu. Ibu, jangan-jangan ibu telah dibunuh, pekik Andre yang juga melihat bercak-bercak darah tersebut. Bajingan! Pak Inong tampak tersulut amarah, kemudian berlari mengikuti jejak bercak darah itu. Arkim, Arhan, Dani, kalian tebangi pohon-pohon ini, atau minimal kalian singkirkan dahan-dahannya. Usahakan tempat ini menjadi terang oleh sinar matahari. Kita juga harus menyelesaikan ini sebelum matahari terbenam, atau kita akan terjebak di sini, ujar Pak Ihsan seraya berlari mengikuti Andre yang telah terlebih dahulu mengikuti ayahnya. Arkim bersama Dani dan Arhan pun segera memangkas dahan-dahan pepohonan yang tumbuh di pelataran rumah itu. Mereka bahkan menebangi beberapa batang pohon yang ukurannya lebih kecil. Akhirnya setelah sinar matahari menerangi pelataran yang awalnya gelap karena tertutup rindangnya pepohonan, ketiga orang tersebut dapat beristirahat. Selanjutnya, mereka segera menyusul Pak Ihsan. Sementara itu, Pak Inong dan Andre tiba di suatu kolam renang yang terdapat di belakang rumah. Mereka terperanjat saat melihat sesosok perempuan yang badannya berdarah di atas air kolam dengan kedua kaki digantungi batu yang cukup besar dan kedua tangannya yang diikatkan ke tiang besi di pinggir kolam. Ibu! Teriak Andre saat mengenali perempuan tersebut. Lastri! Pak Inong segera berlari ke arah di mana mantan istrinya tengah tergantung dengan beban batu di bawah kedua kakinya itu. Tiba-tiba terdengar suara letusan senjata api. Disusul terjatuhnya tubuh Pak Inong ke atas area berbataku. Ayah! Pekik Andre seraya berlari ke arah ayahnya yang sedang telungkup tidak sadarkan diri. Kalian kemari hanya untuk mengantarkan nyawa? Berani sekali kalian mengusik kehidupanku! Seseorang dengan sepucuk pistol muncul dari balik pintu belakang rumah yang terbuka.
Kau yang menculik ibuku dan menghancurkan hidupnya. Andre menatap tajam ke arah laki-laki yang adalah seorang bule itu. Aku sekarang telah tiba pada saat dimana aku menyaksikan Lastri dan keluarganya mati di tempat ini. Tapi sebelum itu, aku ingin mengenalmu, putra istriku, kata laki-laki yang Andre yakini adalah Uson Lane, suami pertama ibunya. Bermimpilah, dasar perusak hidup orang lain. Aku menantangmu sekarang. Siapa yang akan mati? Siapa yang akan tetap hidup setelah semua ini selesai? Kata Andre tanpa tedeng aling-aling. Uson tertawa terbahak-bahak, kemudian menembakkan pistolnya ke arah Bu Lastri yang masih dalam posisi tergantung itu. Keparat kau, bajingan. Kalau kau mau menembak, tembak aku. Andre berteriak geram sembari menantang laki-laki yang adalah musuhnya sekarang. Baiklah, akan kubuat kau mati hanya dalam sekali tembak. Selamat jalan untuk kalian orang-orang yang menyedihkan. Aku sudah tahu kau pasti Andre, putra istriku dari perkawinannya dengan orang itu, tukas Uson sambil menunjuk tubuh Pak Inong dengan pistolnya kemudian menembaknya. Andre benar-benar merasa geram dengan apa yang dilakukan Uson. Laki-laki itu sudah keterlaluan. Namun ia tidak tahu harus menghadapi laki-laki bule itu dengan cara apa. Ia hanya membawa parang yang pastinya tidak akan terlalu berguna untuk melawan musuh bersenjata api. Pengecut, masih saja menembaki orang yang sudah tidak berdaya. Saya sudah bilang, tembak saya, jangan mereka, teriak Andre. Seraya berlari mengitari kolam renang untuk mencapai di mana posisi Uson berada. Kau tidak akan bisa kemari. Uson menembak Andre tepat ke arah kepala. Buar! Sementara Pak Isan dan yang lainnya gagal menemukan Andre dan Pak Inong. Mereka memang telah tiba di belakang rumah. Namun mereka hanya menemukan sebuah gazebo dari bambu yang dipelitur. Tidak ada kolam renang seperti yang diceritakan sebelumnya. Saat Andre dan Pak Inong tiba di sana, Pak Isan mengedarkan pandangannya. Kemudian kedua matanya tertuju pada sebatang tombak yang terselip di atas gazebo. Ia lantas mengambil tombak itu. Mereka sebetulnya ada di sini. Tapi sialnya, kita beda server dengan mereka. Jadi kita tidak melihat apa yang mereka lihat. Begitupun sebaliknya, ujar Pak Isan seraya melihat ke arah pintu belakang rumah besar itu yang tampak terbuka. Beda server? Sudah seperti sedang main game online saja, Pak. Tapi apa yang harus kita lakukan? Tukas Arhan. Kita tunggu dan lihat, ucap Pak Isan seraya menggenggam tombak seperti sedang menggenggam lembing. Ini satu-satunya kesempatan. Jika gagal maka mereka semua akan mati, menyisakan satu orang penjahat yang berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutnya seraya melemparkan tombak itu tepat ke arah pintu yang terbuka. Kembali ke Andre yang tampaknya sedetik lagi kepalanya akan tertembus peluru. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Peluru tersebut menabrak suatu benda yang sedang meluncur keras ke arah dada Uson. Akibatnya peluru tersebut terpental dan gagal mengenai sasaran. Sementara benda panjang yang meluncur yang ternyata adalah sebatang tombak, kini menancap tepat di dada Uson, tembus hingga ke punggung. Laki-laki itu pun menjerit kesakitan disusul terjatuhnya tubuhnya ke atas permukaan lantai. Pistolnya juga terlepas dari pegangannya. Darah tampak mengucur deras dari lubang yang dihasilkan oleh hantaman tombak yang tiba-tiba muncul itu. Kau! Uson hanya berteriak pendek, kemudian ia terkulai, tidak bergerak lagi. Andre terbelalak melihat kejadian barusan. Ia seolah merasa tidak percaya dengan apa yang disaksikannya. Ia hanya bisa tertegun melihat ke arah jasad Uson Lane yang bermandikan darahnya sendiri. Mendadak tempat tersebut berguncang keras. Semua apapun yang ada di sana turut berguncang, bahkan di antaranya rubuh, termasuk tembok rumah. Andre buru-buru membuka belenggu ibunya, kemudian membawa wanita itu ke tempat yang menurutnya cukup aman. Tidak lupa ia juga mengungsikan Pak Inong yang masih belum juga sadarkan diri. Dari tempatnya mengungsi, Andre menyaksikan rumah besar milik Uson hancur berhamburan, kemudian amblas ke dalam tanah, serta mengepulkan debu serta serpihan material. Kolam renang yang tadinya menjadi tempat ibunya digantung turut amblas ke dalam bumi.
Dari arah salah satu sudut, terlihat Pak Ihsan dan yang lain berlari kencang-kencangnya ke arah di mana Andre bersama ibu dan ayahnya berada. Andre, kita harus segera tinggalkan tempat ini. Tempat ini akan segera runtuh, teriak Pak Ihsan saat mencapai tempat di mana Andre berada. Dibantu Pak Ihsan dan yang lain, Andre membawa ayah dan ibunya yang masih belum juga siuman. Ia tentu merasa sangat khawatir dengan keduanya, karena di tubuh mereka terdapat beberapa lubang bekas peluru. Akhirnya mereka pun berhasil menjauh dari lokasi bekas rumah Uson Lane yang kini telah menjadi reruntuhan yang amblas ke dalam tanah. Kini di sana yang terlihat hanya reruntuhan yang memenuhi suatu lubang besar di atas tanah. Dari atas tanjakan itu mereka menatap ke arah runtuhan itu. Kita berhasil mengalahkannya. Sekarang saatnya kita pulang. Kita juga harus membawa mereka ke rumah sakit, ujar Pak Ihsan, kemudian berjalan sembari menggotong Pak Inong bersama Arhan. Sementara Dani bersama Andre menggotong Bu Lastri, atau yang juga dikenal sebagai Bu Ismi. Cerita pun selesai dengan keberhasilan Andre dan Pak Inong menemukan Bu Lastri dan membawanya keluar dari rumahnya Uson Lane. Singkat cerita, mereka membawa Bu Lastri pulang ke kampung halaman. Sesampainya di kampung halaman, Sarnah yang merupakan putri angkat Bu Lastri rupanya sudah di sana menunggu. Ia tidak sendiri. Ia datang bersama kekasihnya yang juga telah jadi tunangannya. Oh, kalian sudah tunangan? Selamat ya. Maaf aku tidak sempat menghadiri pertunangan kalian, ucap Andre sambil tersenyum kemudian menggaruk kepala. Pak Andre jangan cemburu dong. Kita kan sekarang saudara, meski beda ibu beda ayah. Tukar Sarna seraya terkekeh. Iya, santai aja. Saya juga sudah menganggap Mbak Sarna ini sebagai saudara sendiri. Mengingat ibu juga sudah menganggap Mbak Sarna sebagai anak angkat, kata Andre. Kemudian melirik ke arah ibunya yang tampak berdiri, sambil tersenyum menatap ke arahnya dan juga Sarna. Padahal dulu saya pernah berpikir bagaimana kalau putra saya berjodoh dengan putri angkat saya ini. Ternyata kenyataannya begini, gumam Bu Lastri sambil menggelengkan kepalanya. Kenapa jadi ayah yang merasa sakit hati ya? Melihat putra kita yang seolah sedang dikecewakan perempuan itu. Pak Inong yang muncul dari belakang Bu Lastri. Sudahlah ya, Andre pasti bisa menjalani hari-hari seperti biasa kok. Ia pasti seorang laki-laki yang kuat, tukas Bu Lastri seraya tersenyum. Kisah ini pun selesai. Buat teman-teman yang belum menyimak tentang reruntuhan bangunan dari Uson Lane, rumahnya Uson Lane, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya. Itu sudah ada, udah saya upload. Dalam judul Rahasia Terpendam Reruntuhan di Tengah Hutan. Demikianlah dari Aib Saipudin. Terima kasih Mas Aib, terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah misteri di Tony FS. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS.